menurut keyakinanku saat aku ada di government kan kayak gitu. Work life balance ya hanya sekedar narasi yang oke, ada perusahaan yang bisa kayak gini ya gitu. Cuman pas akhir aku menyadari adanya apa namanya ya itu tadi terms dari pengabdian yang ada di Qatar government, aku pikir ya udah go ahead aja gitu loh. Aku secara sadar ada di kantor pemerintahan yang saat kontrak itu bilang tugasku ada ini. Ketika aku tanya tentang overtime dan lain-lain, memang tidak ada. Overthinking pulang kantor. Nah, kadang-kadang ada waktu di mana kita ya kan punya stress release tersendiri gitu ya kan. Ya salah satunya aku memilih dengan cara overthinking di jam pulang kantor ini ya kan. Overthinking hari ini aku pengen mengajak berpikir gitu ya, mengajak overthinking bareng tentang budaya perusahaan yang sebenarnya mendukung nggak sih work life balance. Wah, ini narasi yang ramai beredar ya di 1 sampai 2 tahun yang lalu tentang keseimbangan kerja gitu ya kan, work life balance. Bahwa sebetulnya sebagai millennials ya, aku generasi millennials di sini menganggap eh, bekerja ya kan dan membagi waktu itu adalah seni tersendiri yang akhirnya memang kita sebagai manusia perlu punya skill itu gitu ya kan. Yang aku mau bilang adalah banyak orang yang menganggap work life balance itu adalah kerja yang imbang itu adalah ketika 9 to 5 selesai, jadi nggak ada overtime, terus kemudian bisa ya liburan ya kan, ataupun mungkin hal-hal yang di perusahaan itu bisa mendukung apa ya istilahnya kegiatan dari tujuan dari si employee ini gitu ya kan. Aku pikir itu nggak salah, cuman yang aku pengen ceritain gitu ya, yang jadi pemikiranku adalah um, generasi milenials itu mungkin lebih banyak menerima dan pandai mengambil celahnya gitu. Yang aku mau bilang tuh gitu, karena aku punya pengalaman gitu ya di 3 korporasi yang aku ikuti gitu ya selama 10 sampai 11 tahun aku kerja ini, mostly memang kerja yang sesuai jam kerja seru gitu ada gitu kan. Tapi pun aku juga pernah kerja yang lembur sampai uh, sampai malam dan even itu dibayar dan ada support system kayak logistik makanan dan lain-lain. Kupikir itu adalah part of assignment gitu ya, part of task yang memang sudah kontrak dengan kita gitu ya. Aku menganggapnya di situ. Cuma ada pemikiran-pemikiran sekarang gitu ya yang tadi narasi tentang work life balance ini adalah tentang overtime yang tidak terlalu lama, tidak terlalu sering, bahkan mungkin tidak ada overtime gitu ya kan. Apapun itu tuh hanya sebuah narasi aku bagiku gitu ya. Menurut keyakinanku itu adalah sebuah narasi yang ya jika memang itu bisa terjadi work life balance, go ahead gitu lah ya kan. Cuman aku pikir adalah lebih penting bagaimana kita sadar dan dengan posisi kita bahwa kita ini sebagai pekerja yang kita menandatangani kontrak yang kita tahu dalam kontrak itu mengatur soal overtime, mengatur soal jam kerja utama, mengatur tentang benefit-benefit yang didapat, mengatur tentang do's and don'ts yang bisa kita lakukan di perusahaan gitu ya kan. Aku pikir itu lebih penting sih daripada kemudian menuntut nih work life balance yang kita sendiri apa ya sudah baca kontraknya atau belum gitu ya. Ya kecuali kalau nggak ada di kontrak kita menuntut itu boleh lah gitu ya kan. Nah sampai akhirnya kepikiranku adalah narasi tentang work life balance ini akhirnya nggak bisa sama dong antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Kadang-kadang ada kalau kita ngomongin di government gitu misalnya ya, di government company itu adalah mostly pengalamanku ya, aku pernah di government juga, itu lebih seringnya menggunakan sudut pandang pengabdian. Nah di mana pengabdian ini ya udah gitu loh, overtime tuh nggak ada bayarannya gitu ya kan. Terus kemudian apa namanya karena pengabdian gitu ya, mindset yang dipakai di government, akhirnya pekerjaan-pekerjaan tambahan yang menjadi tugas tambahan bagi kita di kantor pemerintahan itu ya sudah adalah assignment dari pimpinan kepada bawahannya kan kayak gitu. Itu menurut keyakinanku kan seperti itu.
Maka yang apa namanya, jika narasi ini benar work life balance, sebenarnya tadi aku bilang dong, ini nggak bisa pas banget loh, nggak bisa match banget loh dengan culture di government. Menurut keyakinanku saat aku ada di government kan kayak gitu, work life balance ya hanya sekedar narasi yang oh oke, ada perusahaan yang bisa kayak gini ya gitu. Cuman pas akhir aku menyadari adanya apa namanya, ya itu tadi terms dari pengabdian yang ada di Qatar government, aku pikir ya udah go ahead aja gitu loh. Aku secara sadar ada di kantor pemerintahan yang saat kontrak itu bilang tugasku ada ini. Ketika aku tanya tentang overtime dan lain-lain, memang tidak ada benefit itu gitu. Jadi ya sudah, aku bagiku itu enough gitu penjelasan seperti itu gitu kan. Tapi nggak tahu deh, artinya work life balance yang dimaksud sama orang dan mungkin kebanyakan orang, teman-teman nih ini nggak punya pandangan lain nggak? Kalau ada coba deh ceritain tentang ceritain sama aku tentang work life balance yang teman-teman bayangkan dan mungkin teman-teman alami di kolom komentar ya. Aku tunggu ya.